Penyakit mulut dan kuku atau PMK terdeteksi di 22 kabupaten kota di Jawa Barat. Hingga Selasa 7 Juni, tercatat total kasus positif PMK di Jawa Barat mencapai lebih dari 7.000 kasus. Menjelang Idul Adha, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terus bertambah di Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Provinsi Jawa Barat, hingga Selasa 7 Juni tercatat ada 7.784 kasus PMK yang tersebar di 256 desa di 22 kabupaten kota di Jawa Barat. Sebagian besar hewan ternak yang terkena PMK juga berangsur sembuh dengan persentase kematian hewan ternak akibat PMK sebanyak 1,4% atau sekitar 111 hewan. Antisipasi terus dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran PMK. Selain karantina dan pengobatan hewan yang terpapar PMK, Pemprov Jabar juga memperketat lalu lintas kedatangan hewan ternak dari luar Jabar dengan menyiagakan checkpoint di perbatasan untuk mengecek dan memastikan status kesehatan hewan ternak yang datang. Meski kasus PMK meningkat, DKPP Jabar meyakini ketersediaan stok Idul Adha tidak akan terganggu mengingat sebagian besar kasus PMK di Jabar terjadi pada sapi perah. Selain dari peternak lokal, Jabar juga akan mendatangkan sapi dari luar untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha yang diperkirakan mencapai 70.000 sapi. Kalau misalnya kita dihitung dari secara kecukupan, kita ada sekitar defisit kekurangan sekitar 20.000, 25.000 lah untuk sapi ya. Kalau untuk domba insya Allah cukup lah. Kalau untuk domba insya Allah cukup. Kita kemarin menghitung itu kurang tuh 20 sampai 25 ribu. Tapi itu juga ada beberapa kabupaten, 2 kabupaten kalau tidak salah yang belum masuk data ke kita. Jadi mungkin kekurangannya hanya sekitar 17 ribuan lah, 17-18 ribuan lah. Itu diantisipasinya dengan tetap memasukkan dari ya kita sekarang melakukan pengetatan sih lalu lintas dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Sementara itu di Kota Bandung, temuan kasus PMK juga bertambah menjadi 13 kasus terkonfirmasi dan 137 hewan ternak yang diduga tertular PMK yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Babakan Ciparai, Cibiru, serta Bandung Kulon. Menjelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung juga memperkuat pengawasan dan monitoring untuk memastikan kelayakan hewan ternak untuk pasokan Idul Adha. Kita tetap memperkuat kita punya Satgas PMK, kemudian juga kita di internal punya tim pemeriksa hewan kurban. Jadi dari sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan, pemetaan ada di mana saja. Kemudian juga pada saat nanti yang hewan-hewan yang akan kurban kita akan periksa kesehatannya. Kemudian kita akan beri label nanti hewan yang sehat itu memang akan beri tanda sehat dan itu akan masuk ke dalam aplikasi yang kita sedang buat sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung mana hewan yang sehat layak untuk bisa dibeli sebagai hewan kurban. Gin menambahkan, Kota Bandung membutuhkan sekitar 6.000 sapi dan 14.000 kambing untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.